Salam jumpa pendengar terkasih. Saya Penatua Hari Irot dari Jemaat GPIB Martin Luther Jakarta Timur menyapa sahabat GPIB dalam renungan malam Rema Sejati. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat-Mu yang kudus. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan melayakkan kami dan memimpin kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami boleh mengerti akan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Sahabat GPIB, saya akan membaca firman Tuhan sesuai dengan SBU malam, yaitu dari 2 Timotius 3 ayat 6 sampai dengan 9 dari Alkitab Terjemahan Baru edisi kedua, yang berkata, sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai nafsu, yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran, sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa. Demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju, karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Demikianlah pembacaan firman. Shalom, sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pembacaan firman pada kesempatan ini yang terambil dari 2 Timotius 3 ayat 6 sampai 9 menarik untuk kita renungkan bersama. Ini adalah surat pastoral Paulus yang kedua kepada Timotius, yang sudah dianggapnya sebagai anaknya. Rasul Paulus memperingatkan Timotius bahwa ia akan menghadapi masa yang sukar, di mana manusia hidup dengan sesuka hati mereka. Pada akhir zaman akan muncul orang-orang yang secara lahiriah tampak religius, namun tingkah laku mereka tidak sesuai dengan perkataan mereka. Tidak ada bukti kuasa Tuhan dalam hidup mereka. Di antara orang-orang yang tidak saleh, Paulus memilih kelompok tertentu, yakni para pemimpin dan guru aliran sesat. Pertama-tama kita membaca bahwa mereka menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat wanita-wanita yang lemah atau yang mudah ditipu. Sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Rasul Paulus menggambarkan wanita-wanita yang lemah ini dalam 3 poin. Pertama, mereka dibebani dengan dosa. Kita tidak tahu apa saja dosa mereka, tetapi para wanita ini membutuhkan penebusan Injil
dan pelayanan pastoral dari Timotius. Kedua, mereka dikuasai dan disesatkan oleh berbagai-bagai nafsu. Karena itu, sulit untuk mengendalikan keinginan atau hasrat mereka. Tidak hanya hasrat seksual, tapi juga hasrat akan kenyamanan, kekayaan, dan status. Ketiga, para wanita ini selalu ingin diajar, tetapi tidak pernah mencapai pengetahuan tentang kebenaran. Karena mereka sibuk dengan bersilat kata. Dapat dilihat di 2 Timotius 2 ayat yang ke-14. Dan tertarik pada dongeng. Dapat dilihat di dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-4. Sahabat GPIB, sebelum kita membahas ayat ke-8, Rasul Paulus dalam surat keduanya kepada Timotius menyebutkan 2 pasang pria lainnya, yaitu Figelus dan Hermogenes, yang berpaling dari kebenaran ajaran Paulus. Dalam 2 Timotius 1 ayat ke-15, mereka telah meninggalkan Tuhan. Dan Hymenaeus dan Filetus, mereka menyimpang dari kebenaran. Ini terdapat di 2 Timotius 2 ayat 17-18. Pasangan pria yang ketiga adalah Yanes dan Yambres, yang merupakan tokoh utama dalam bacaan kita pada ayat yang ke-8 dan ke-9. Mereka adalah penyihir dari Mesir yang bekerja pada Firaun. Namanya muncul dari tradisi Yahudi, tetapi tidak tertulis di dalam Perjanjian Lama. Sama seperti mereka menentang Musa, mereka juga menentang kebenaran. Walaupun mereka tidak disebutkan dalam kitab Keluaran, kedua orang ini adalah ahli sihir Mesir yang menentang Musa di hadapan Firaun. Yanes dan Yambres mampu melakukan mujizat yang nyata, bukan sekedar tipu daya, tetapi mereka menggunakan kuasa kegelapan dan bukan kuasa Allah. Ketika Musa melemparkan tongkatnya, dan tongkat itu berubah menjadi ular, Yanes dan Yambres dapat melakukan hal yang sama. Ketika Musa merubah air menjadi darah, mereka melakukan hal yang sama juga. Ketika Musa mendatangkan tulah katak, Yanes dan Yambres juga dapat melakukan hal yang sama. Namun pada akhirnya, mereka tidak dapat menandingi mujizat Allah. Kuasa Allah mengalahkan kuasa kegelapan. Sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada akhir zaman akan ada tokoh-tokoh yang menentang kebenaran, dan mereka dapat melakukan perbuatan ajaib seperti yang tertulis di 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-9, yang berkata, kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai berbagai perbuatan ajaib, tanda-tanda, dan mujizat-mujizat palsu. Iblis senantiasa mau menyesatkan manusia. Karena itu, sebagai orang yang mengaku percaya kepada Allah Tritunggal,
kita harus senantiasa belajar akan firman Tuhan, sehingga kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh pengajaran sesat pada zaman ini. Ada dua hal penting yang dapat merongrong keinginan kita untuk belajar firman Tuhan. Pertama, familiarity breeds contempt. Artinya, di mana kita merasa sudah tahu dan mengerti akan firman Tuhan, sehingga merasa tidak perlu belajar lagi. Kedua, status quo, tidak mau berubah, sudah nyaman dengan situasi dan kondisinya. Kedua hal ini menjadi rintangan bagi kita untuk belajar akan firman Tuhan. Sangat disayangkan kalau kita orang percaya malas untuk belajar firman Tuhan. Karena kalau kita sungguh-sungguh belajar firman secara benar, kita akan diberi Tuhan hikmat untuk membedakan mana pengajaran yang benar, mana pengajaran yang sesat. Sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Guru-guru palsu atau Yanes dan Yambres masa kini yang menyelinap di kekristenan tetap ada selalu. Dengan kemampuan mereka yang dapat juga membuat mujizat sehingga memikat banyak orang percaya yang lemah menjauh dari kebenaran dan dari iman yang sejati. Tetapi kebusukan mereka akan menjadi nampak karena kebohongan mereka akan jelas bagi semua orang. Selain itu, Tuhan akan memakai para hamba Tuhan untuk melindungi umat dan mereka mengungguli bidat. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih atas kesempatan membaca dan merenungkan firman-Mu di acara Renungan Malam Rema Sejati Radio GPIB. Kiranya firman-Mu boleh menyadarkan kami untuk senantiasa mencari Tuhan lewat belajar akan firman-Mu, sehingga kami tidak mudah disesatkan oleh dunia. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Demikianlah pendengar terkasih sahabat GPIB. Tuhan Yesus memberkati.